Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memaparkan materi yang saya ampu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fariha Indriani dengan NIDN 0609048801. Saya di sini merupakan salah satu dosen di Prodi D3 Kebidanan Fikes Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Sebagai dosen, tentunya memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah di bidang pengajaran. Mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga merupakan mata kuliah wajib dan relevan dengan bidang ilmu saya. Mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktek dengan bobot 4 SKS yang berada pada semester 4. Untuk mendukung proses pembelajaran setiap semester, biasanya saya menggunakan pendukung seperti rencana pembelajaran semester atau RPS yang berisi nama mata kuliah, bobot SKS, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, kemudian dilengkapi dengan referensi, dan juga metode kemampuan akhir yang diharapkan. Dan juga bobot penilaian pada setiap bahan kajian setiap minggunya. Saya juga melakukan kontrak perkuliahan dengan seluruh mahasiswa, agar mereka tahu apa saja tentang tata tertib selama proses perkuliahan dan materi-materi selama proses perkuliahan dan juga materi yang akan dipelajari setiap minggunya. Kontrak perkuliahan ini juga berguna untuk menyiapkan mahasiswa agar pada setiap proses pembelajaran mereka sudah memiliki bekal persiapan materi yang akan dibahas dalam perkuliahan pada hari tersebut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan aplikasi tentang konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pentingnya konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang penanganan serta pencegahan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis isu-isu kesehatan perempuan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang prinsip penggunaan teknik pelayanan alat kontrasepsi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami serta memberikan pelayanan kontrasepsi dengan berbagai metode dalam hal penjelasan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang cara pembinaan aksektor dan melakukan pembinaan terhadap aksektor. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang cara penanggulangan aksektor yang bermasalah dan pengelolaan dokumentasi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga adalah konsep kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, penanganan serta pencegahan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, menganalisis isu-isu kesehatan perempuan, prinsip penggunaan teknik pelayanan alat kontrasepsi, memahami serta memberikan pelayanan kontrasepsi dengan berbagai metode, cara pembinaan aksektor dan melakukan pembinaan terhadap aksektor. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, cara penanggulangan aksektor bermasalah, pengelolaan dokumentasi pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, dan juga menopause. Secara di kelas, saya akan menerapkan sistem pembelajaran mengacu pada DIY, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery
merupakan proses tentang cara saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami oleh mahasiswa. Untuk proses delivery, penyampaian materi menggunakan media pembelajaran berbentuk PPT atau PowerPoint, metode pembelajaran berbasis Student Center Learning. Penggunaan Student Center Learning tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat belajar. Keaktifan mahasiswa di kelas membangkitkan mahasiswa memberikan ide-ide, masukan, dan juga gagasan setiap mata kuliah yang akan dipelajari. Selain itu, dengan metode ini dapat menumbuhkan kemandirian belajar bagi mahasiswa. Untuk proses pembelajaran, saya akan menghidupkan interaksi sebaik mungkin antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian untuk asesmen atau penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, keterampilan 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Untuk melihat proses belajar dan interaksi pembelajaran dosen dan mahasiswa pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dapat dilihat melalui video yang akan saya sajikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah makan siang semuanya? Sudah. Ya, untuk hari ini pertemuan yang kesekian ya dari saya. Terus sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk Mbak Komting untuk memimpin berdoa. Silahkan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk pertemuan hari ini, di sini saya akan membahas terkait untuk metode kontrasepsi sederhana. Untuk yang pertemuan kemarin, saya sudah menyampaikan terkait untuk metode kontrasepsi, ya, pengertian dari kontrasepsi itu sendiri. Karena kontrasepsi di sini kan nanti akan dibahas atau dibagi beberapa poin-poin ya. Yang pertama kemarin terkait untuk kontrasepsi. Masih ingat nggak untuk yang pertemuan kemarin apa pengertian dari kontrasepsi? Oh iya, Mbak Badri ya, silakan. Kontrasepsi itu adalah alat untuk mencegah kehamilan. Ya, alat untuk mencegah kehamilan. Ya, itu ya untuk pengertian dari kontrasepsi. Tapi untuk pertemuan hari ini yaitu terkait untuk metode kontrasepsi yang sederhana. Di sini ada beberapa hal yang mau dibahas. Yang pertama nanti ada pengertian, yaitu pengertian apakah kontrasepsi alami tanpa alat, dan juga untuk menyebutkan macam-macam kontrasepsi tanpa alat. Ya. Sebelumnya sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca terkait untuk metode kontrasepsi alami tanpa alat? Sudah. Ada yang bisa menjawab untuk atau menjelaskan terkait untuk metode kontrasepsi tanpa alat? Silakan, Mbak siapa? Mbak Anggi? Ke yang tanpa alat terlebih dahulu, yaitu mencegah kehamilan atau menunda kehamilan secara alami, ya, itu pengertian dari metode kontrasepsi yang alami. Berarti kalau tanpa alat berarti tanpa menggunakan alat apapun. Ya, terus untuk macam-macamnya tadi disampaikan ya, untuk macam-macamnya, macam-macam metode kontrasepsi alami tanpa alat. Yang pertama ini ada kalender, ya, ada kalender, ada suhu basal, ada metode amenor laktasi atau sering disebut atau sering disingkat apa? MAL, ya. Terus ada lendir serviks,
Ada simpotermal dan coitus interruptus atau sering disebut dengan CI atau coitus interruptus ya. Langsung aja untuk yang pertama di sini metode kalender. Metode kalender pernah membaca kalender ya? Ya, tiap hari juga kita membaca kalender. Di sini sudah ada pengertiannya. Jadi untuk metode kalender yaitu metode yang digunakan berdasarkan masa subur, di mana pas waktu masa subur itu harus benar-benar menghindari yang namanya lakukan hubungan seksual atau istilahnya kayak koitus atau hubungan campur antara suami dengan istri ya. Terus itu pengertiannya. Terus untuk efektivitas di sini ada angka kegagalan itu 47%. Berarti angka keberhasilan berapa? 50 ya 53. Berarti ada angka kegagalan, angka keberhasilan ya. Terus untuk yang keuntungan, semua metode kontrasepsi ada keuntungan, ada kerugian ya. Yang pertama keuntungannya mencegah kehamilan tanpa resiko yang berkaitan dengan metodenya. Terus efek sampingnya juga di sini tanpa adanya efek samping. Terus murah juga dan juga sudah ataupun mengetahui terkait untuk sistem reproduksi. Untuk yang keterbatasannya ini karena tanpa alat, jadi harus benar-benar sudah ada pengetahuan tersendiri ya. Jadi antara ataupun kepada pasiennya itu harus ada pengetahuan bagaimana caranya waktu misalnya mau menggunakan metode kontrasepsi yang kalender. Karena tanpa alat dan benar-benar harus tahu masa subur ya. Itu terus di sini juga ada memerlukan penahan nafsu selama fase kesuburan untuk menghindari adanya kehamilan. Jadi di sini juga ada peran dari suami, bukan hanya istri saja tapi ada harus kerjasama antara suami dan juga istri ya. Terus selanjutnya di sini untuk indikasi ya, terus kemudian untuk mekanisme kerjanya tadi dengan apa kira-kira kalau mekanisme kerjanya berarti tidak melakukan hubungan seksual ya, tidak melakukan hubungan seksual pas waktu ibunya dalam keadaan subur ya. Cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya jadi kalau misalnya kita ingat misalnya diceknya dari mulai awal kehamilan pertama atau awal menstruasi pertama. Kita kaji misalnya saya siklusnya teratur. Kalau teratur 20 hari setiap bulannya berarti saya menstruasi 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Itu pas waktu menstruasi. Berarti otomatis saya suburnya kurang lebih 12 sampai 16. Nah, 12 sampai 16 itu masa subur, masa-masa subur. Jadi masa-masa tidak boleh melakukan hubungan seksual selama hari ke-12 sampai 16 setelah dihitungnya mulai dari head pertama ya. Tapi terus ada cara yang kedua, kalau misalnya saya memiliki headnya tidak teratur ya, headnya tidak teratur itu dihitungnya ya. Untuk yang kedua ini metode suhu basal ya, metode suhu basal dari yang tadi yang pertama metode kalender kira-kira paham ya. Terus dilanjut untuk yang kedua tadi ada metode suhu basal. Metode suhu basal yaitu suatu kontrasepsi yang digunakan untuk mengukur suhu, untuk mengetahui suhu tubuh basal yang digunakan untuk menentukan masa ovulasi atau masa subur ya. Terus kemudian untuk indikasi ini dengan wanita paritas berapapun boleh, dengan misalnya wanita usia reproduksi boleh. Terus kemudian wanita yang memang tidak boleh melakukan atau menggunakan metode kontrasepsi yang lain ya. Itu untuk yang metode suhu basal. Ini kontraindikasinya tetap ada. Jadi kontraindikasi di sini yaitu tadi seperti halnya pasangan yang tidak bisa bekerja sama untuk menahan tidak melakukan hubungan seks ya.
gitu. Terus mekanisme kerjanya, gunaannya gimana? Jadi cara penggunaannya, suhu dilakukan setiap hari, setiap pagi hari sebelum melakukan aktivitas apapun. Jadi misalnya ibu baru bangun tidur, baru buka mata, kemudian diambillah termometer, ya termometer, terus di tem kira-kira hari ini berapa derajat. Jadi diukurnya dari mulai awal menstruasi. Ya. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi nanti dibikin grafik aja. Nanti dibikin grafik seperti ini. Saya misalnya menstruasinya tanggal 1. Berarti saya mengukur suhu basal itu dari mulai tanggal 1 pas waktu menstruasi ya. Jadi setiap hari pokoknya baru buka mata langsung dicek suhunya. Kemudian baru ditulis sebelum melakukan aktivitas apapun. Kemudian ditulis di kolom-kolom yang bawah itu itu maksudnya menstruasi ya, menstruasi dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-5. Terus kemudian yang atas itu yang suhu ya, suhu. Terus kemudian kita hitung mulai dari hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan hari ke-17 ya. Hari ke-17 ataupun hari di sini hari ke-16. Hari ke-16 ini ada posisi yang naik ya. Jadi ada tulisan yang 1, 2, 3 itu suhunya dari mulai tanggal 1 dia tinggi, terus dia turun, terus dia stabil, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian tiba-tiba di hari yang ke-15, 15, 16, 17 itu 1, 2, 3 itu berarti posisinya dia ataupun ibunya sedang mengalami ovulasi atau kenaikan suhu. Dan ini memang yang dikatakan masa subur ya. Jadi benar-benar ibunya tidak boleh melakukan hubungan seksual mulai dari 1, 2, 3 ini. Tapi kalau misalnya untuk masa pantang senggama, untuk yang metode ini memang dari mulai mens sampai dengan hari ketiga itu tidak boleh melakukan hubungan seks. Dan boleh melakukan hubungan seks yaitu sore hari ketiga sampai dengan sebelum menstruasi kembali. Ini pengertiannya yaitu berdasarkan pengamatan lendir yang keluar dari vagina dan juga perasaan wanita. Perasaan wanita maksudnya perasaan wanita di bagian vagina. Ya, kemudian untuk mekanisme kerjanya, keuntungan tetap ada keuntungan dan kerugian pada penggunaan metode misalnya lendir serviks. Yang pertama kerugiannya di sini memang harus nali lendir serviks. Di sini ada beberapa fase. Ya, fase yang pertama itu fase 1. Fase 1 yaitu 1 sampai 5 lendir itu kira-kira fase 1 sampai 5 ini masa-masa menstruasi. Dihitungnya dari menstruasi yaitu hari ke-1 sampai hari ke-5. Lendir ini tertutup oleh darah. Ya, lendir ini tertutup oleh darah dan perasaan wanita nanti basah. Ya. Untuk yang kedua, fase 2 ini pasca haid 6 sampai 10. Ya, perasaan wanita nanti juga lembab. Ya, lembab, terus tidak ada lendir ataupun kering. Terus fase yang ketiga, ini pra-ovulasi. Di sini warna lendir keruh, kuning. Terus juga perasaan wanitanya lembab. Dan kemudian masuk di fase keempat. Fase keempat itu saat ovulasi yaitu hari ke-14 sampai ke-17 ya. Di mana di sini terjadi ovulasi. Jadi lendir yang keluar itu lendir jernih, licin itu ya, lendir jernih, licin, basah, tidak meregang, konsistensi seperti putih telur, atau kalau misalnya dipegang ya akan meregang. Warnanya putih telur, bukan putih susu ya, beda. Terus perasaan wanita di sini basah. Ya. Kemudian di fase ke-5
5, fase pasca ovulasi. Di sini lendir sedikit, keruh, perasaan wanitanya lembab. Fase ke-6 ini ada akhir pasca ovulasi, yaitu hari ke-22 sampai ke-30 atau menjelang menstruasi. Ya, warna lendirnya ini seperti air ya. Perasaan wanitanya juga lembab serta basah. Ya, pada fase 6 ini sering mengalami ya, kadang kayak keluar air pas sudah fasenya mau menstruasi, kadang kayak keluar air, dikiranya sudah menstruasi darah, ternyata bukan darah tapi di air ya. Jadi masuk di fase ke-6 ya. Ini terus bagaimana cara pemakaiannya untuk yang lendir ini. Lendir jadi kalau misalnya atau penggunaannya, jadi tidak boleh melakukan hubungan seks sama tadi yang pada masa-masa ovulasi atau masa subur. Berarti masa subur di fase berapa? Fase ke-4. Iya, fase ke-4 itu masa subur. Jadi memang tidak boleh melakukan hubungan seks sama sekali. Terus untuk yang misalnya fase boleh melakukan hubungan seks, yaitu 5 sama 6 ya. Dari sini paham mal itu gabungan ya, gabungan dari beberapa ini kombinasi metode alami gabungan untuk menentukan masa subur atau ovulasi, yaitu gabungan dari kalender, gabungan dari masa lendir, lendir serviks maupun suhu basal. Jadi tiga-tiganya dikombinasi. Ya, terus angka kegagalan tetap ada di sini 4,9% yang tidak boleh ya, atau pasangan yang tidak mau bekerja sama ya pas waktu melakukan hubungan seksual. Terus kemudian indikasinya semua usia reproduksi, semua wanita usia reproduksi, semua wanita yang prioritas berapapun, semua wanita yang memang tidak boleh melakukan alat kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi, itu masuk di indikasi. Cara penggunaannya juga sama tadi, kalau misalnya dikombinasi, jadi setiap hari kita mengkaji atau mengamati lendir yang keluar, terus tetap mengamati suhu setiap hari, dan juga misalnya tetap kita melihat dari kalender. Itu yang metode Amanor laktasi atau sering disebut dengan MAL ya. Metode ini kontrasepsi yang digunakan dengan mengandalkan air susu atau pemberian air susu ibu atau ASI. Ya, di sini untuk efektivitas ini keberhasilan mencapai 98%. Jadi kalau keberhasilan 98%, kalau misalnya ini berarti berapa? Iya, 2% ya, angka kegagalan 2%. Ya, terus untuk kekurangannya, untuk syarat-syaratnya yang harus diperhatikan, ibu kalau misalnya mau MAL, ibu itu tidak boleh kalau misalnya sudah menstruasi. Ibu jangan menstruasi terlebih dahulu. Terus dalam sehari atau 24 jam itu juga minimal menyusui 2 jam sekali. Jadi kalau misalnya 24 jam dibagi 2 jam sekali, berarti berapa kali kira-kira? 12 iya, 12 kali. Ya, 12 kali menyusui. Ya, kurang lebih seperti itu syarat-syaratnya ya. Jadi syaratnya harus menyusui on demand atau 2 jam sekali, dan juga ibu belum mendapatkan menstruasi ya. Terus kemudian pakaian yaitu kira-kira jadi tadi sama ya, sama kalau misalnya MAL itu kan memang digunakan metode amenor laktasi itu kan dari hormon ya. Jadi sewaktu ibunya belum mendapatkan menstruasi, berarti ibunya belum masa subur ya, masih aman kurang lebih 6 bulan. Ibunya harus ASI, mendapatkan ASI eksklusif ya, harus ASI eksklusif ataupun pemberian ASI harus on demand ya. Tidak boleh misalnya yang menyusuinya memang sangat jarang atau air keluar ASI-nya juga sangat jarang, itu tidak dianjurkan.
selanjutnya ada metode coitus interruptus ya, atau sering disebut CI, yaitu metode di mana sperma diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravagina. Jadi untuk efektivitasnya ini ada 18% angka kegagalannya, dan untuk keuntungan yaitu meningkatkan adanya keterlibatan dalam suami pada suami. Jadi harus ada kerjasama antar suami dan istri. Kemudian juga digunakan setiap waktu, tidak ada efek samping, dan digunakan tidak mengganggu produksi ASI. Terus kerugiannya yaitu memutus kenikmatan berhubungan seksual. Ya. Terus untuk kontraindikasi dan indikasinya hampir sama dengan tadi. Jadi semua manitus itu cara penggunaannya. Jadi pas waktu melakukan hubungan seksual, terus mau suaminya tiba-tiba ingin keluar, spermanya jadi ditarik. Ya, spermanya atau penisnya ditarik, kemudian sperma dikeluarkan di luar, tidak di dalam vagina. Ya, seperti itu untuk dari cara penggunaan atau pemakaian untuk yang CI atau coitus interruptus. Dari keenam ini kira-kira paham semuanya? Paham. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oh ya, gimana, Mbak? Yang bertanya, pada metode suhu basal masih aman untuk melakukan sperma itu apa? Ya, pada suhu basal. Kalau suhu basal kan tadi dikaitkan jadi 3 hari setelah melakukan 3 hari setelah ovulasi, ya 3 hari setelah ovulasi jadi boleh melakukan hubungan seks atau yang waktu yang aman. Jadi misalnya dari hari ke-1 sampai hari ke-14 ini suhunya tidak ada peningkatan yang drastis. Tiba-tiba di hari ke-14, 15, 16 itu posisi naik 3 hari. Nah, itu masa-masa ovulasi. Nah, itu tidak boleh melakukan hubungan seks, ya. Terus kemudian setelah hari ketiga sampai dengan sebelum ibunya menstruasi boleh melakukan hubungan seks atau yang aman untuk melakukan hubungan seks. Ya, seperti itu. Materi dari saya ya terkait untuk metode kontrasepsi tanpa alat ya, atau metode kontrasepsi alami tanpa alat. Ya, sebelum saya tutup kita evaluasi dulu ya. Tadi sebelumnya metode kontrasepsi tanpa alat ada berapa kira-kira? Apa saja? Yang pertama kalender, suhu basal, sensitif, simpoderma, ada 6 untuk metode. Mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.